Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Pri, yang menceritakan waktu dia dan temannya tersesat di hutan belantara ujung kulon. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Seperti sepasang mata berwarna merah menyala, bergerak mendekat, sedang berjalan sendirian. Terus bergerak, sementara objek lain di sekitarnya dia mematung. Makhluk apa itu? Di tengah hutan belantara ini, aku sendirian, ketakutan. Kisah yang akan aku ceritakan ini terjadi di kisaran tahun 2005. Aku mengalaminya bersama Ray. Kejadian yang sepertinya menjadi titik balik atau apalah istilahnya. Karena setelahnya aku jadi mulai menerima keadaan yang sering bertabrakan dengan frekuensi dengan sisi lainnya. Sekitar tahun 2005, kalau nggak salah, masa liburan di tahun-tahun awal kuliah. Waktu itu aku berniat untuk mudik ke Cilegon dan akan mampir ke Bogor untuk menjemput Ray yang kebetulan libur kuliah juga, sekalian mudik bareng. Singkat cerita, kami akhirnya sudah di dalam kendaraan menuju pulang. Seperti biasa, aku duduk di belakang kemudi. Ray bertugas menjadi DJ motor dan navigator. Tentu saja gak ketinggalan ocehannya terus-menerus menemani selama perjalanan. Kami tiba di kota Serang sekitar pukul 10 pagi. Ketika tiba-tiba Ray nyeletuk mengeluarkan kalimat ajakan. "Bri, ada pantai yang aku baru dengar. Namanya Pantai Racecet. Kita ke sana yuk. Dengar-dengar sih katanya bagus, kayak Kute." "Di mana tuh Racecet?" "Daerah ujung kulon, Bri. Ya, jalan santai 6 jam lah dari sini. Gak usah lama-lama. Kalau udah gelap ya kita pulang." Begitu kata Ray. Dari kecil kami memang selalu begitu, senang berpetualang, mengunjungi tempat yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Serunya, kami jarang merencanakan kegiatan atau perjalanan yang akan dilakukan. Lebih banyak terjadi dadakan, seperti kisah yang aku ceritakan kali ini. Jadi, Ray ngajak aku untuk mengunjungi tempat wisata pantai yang letaknya di sisi selatan Pulau Jawa, Banten bagian selatan. Aku sendiri waktu itu baru dengar ada pantai yang namanya Rancecet. Lalu tiba-tiba Ray mengajak untuk datang mengunjungi. Akhirnya aku mengiyakan ajakannya. Toh kami nggak ada yang dikejar juga, dan rumah juga udah deket sih. Setelah sepakat, akhirnya kami melanjutkan perjalanan menuju Pantai Racecet. Aku selalu mengarahkan kendaraan menuju Pandeglang. Akan memakan waktu kira-kira 6 jam perjalanan dari kota Serang. Waktu itu, road trip menyusuri jalan-jalan di Banten itu nyaris sama situasinya dengan daerah lainnya. Di beberapa daerah atau bagian kondisi jalan gak terlalu bagus, walaupun masih bisa dilalui oleh kendaraan. Bedanya dengan daerah lain, hanya sedikit dari banyak wilayah Banten yang menjadi daerah tujuan wisata favorit. Mungkin hanya Pantai Anyer yang paling terkenal. Selebihnya hanya tempat bagus yang masih jarang orang ketahui.
Aku dan Ray hanya mengandalkan insting dan tanya penduduk sekitar untuk mencapai tujuan. Satu-satunya informasi yang kami tahu, Pantai Rancecet ini dekat dengan Cibaliung, kota kecil di bagian selatan Banten. Maka ke Cibaliunglah tujuan kami. Pandeglang, Labuan, Cibaliung, Rancecet. Itulah kira-kira kota-kota yang harus kami lalui. Waktu itu hari Kamis, bukan hari libur kerja. Jadi perjalanan agak lowong. Target kami paling lambat jam 4 sore sudah tiba di tujuan. Perjalanan lebih banyak menemui hutan-hutan kecil dan perkebunan. Rumah penduduk hanya ditemui sesekali, kecuali kalau sedang melintasi salah satu kota. Suasana akan sedikit lebih ramai. Perjalanan menjadi sangat sepi ketika sudah melewati kota Labuan, lalu menuju Cibaliung, sedikit menyusuri pantai Tanjung Lesung yang cukup indah. Setelah melewati Tanjung Lesung, lalu kami harus berbelok ke arah kiri, dan jalanan mulai menanjak karena harus menaiki wilayah gunung dan perbukitan. Di daerah ini perjalanan mulai semakin seru. Rumah penduduk semakin jarang terlihat. Kanan kiri jalan lebih banyak hutan, diselingi dengan perkebunan karet atau sawit. Hutan. Kami lebih banyak melintasi hutan yang sangat rindang, karena di situ sudah semakin dekat dengan wilayah Taman Nasional Ujung Kulon. Jadi begitulah, Ujung Kulon ini menurut saya salah satu tempat yang sangat menyeramkan kalau berniat untuk mencari hal-hal goib dan perhantuan. Aku pernah bermalam di dalam hutan Ujung Kulon bersama beberapa teman. Saat itu kami banyak mengalami kejadian yang amat sangat di luar nalar manusia dan gak masuk akal. Tapi beneran itu terjadi dan mengerikan. Kapan-kapan deh aku ceritain, gak malam ini. Tapi kalau mengesampingkan hal-hal yang seram tadi, Ujung Kulon ini termasuk tempat yang sangat indah loh. Hutannya masih amat terawat dan sangat belantara pada beberapa wilayah. Sinar matahari nggak bisa menembus masuk karena tertutup oleh rindangnya pepohonan di dalam hutan. Aku pernah melihat pohon yang sangat besar. Batangnya berdiameter sekitar 3-4 meter. Besar banget. Di Ujung Kulon inilah tempat tinggal dari hewan yang sangat langka. Ada badak cula satu, hewan yang sangat lucu dan menggemaskan. Dan info terakhir yang aku dapat, badak ini jumlahnya hanya tinggal 42 ekor saja. Ya, semoga gak punah lah. Ya begitulah, Ujung Kulon memang banyak menawarkan keindahan alam. Sangat layak untuk jadi tempat tujuan berwisata. Perjalanan antara Tanjung Lesung, Cibaliung, keadaan dan situasinya sangat seru. Keluar masuk hutan belantara walaupun waktu itu masih siang, tapi sudah agak cenderung gelap karena jalanan lebih banyak tertutup oleh pepohonan yang sangat rindang. Siang gini aja serem ya Bri. Gimana kalau malam coba? Begitu kata Ray tiba-tiba. Makanya nanti kita gak usah lama-lama. Serem juga sih lewat daerah sini malam-malam. Aku menjawab dengan kalimat berisi kegusaran. Akhirnya sekitar jam 3 sore kami sampai di Cibaliung, kota kecil yang benar-benar kecil. Hanya ada beberapa toko di sisi jalan, tetapi rumah penduduk sudah cukup banyak terlihat di sana. Di Cibaliung, kami hanya melintas, mengejar waktu untuk segera sampai di Rancecet. Menurut penduduk yang kami tanya, jaraknya masih 20 km lagi. Nah, di wilayah setelah Cibaliung ini, jalannya walaupun sudah beraspal tapi cukup sempit katanya. Hanya bisa dilalui dengan nyaman oleh kendaraan kecil. Kalau berpapasan dengan kendaraan lain, salah satu harus mengalah dan turun ke jalan tanah.
Salah satu ciri dari wilayah yang sudah dekat dengan pantai ini adalah kami mulai sering melewati sungai. Sungai besar maupun kecil ya. Sungai-sungai ini nantinya akan bermuara ke laut. Ciri lainnya, banyaknya tanaman yang banyak hidup di tempat perairan Payau. Aku lupa nama tanamannya apa. Semakin mendekat ke pantai, semakin jarang kami melihat rumah penduduk. Gak terlalu aneh karena wilayah ini memang jauh dari kota besar. Dan juga banyak yang belum tahu kalau di sudut ujung kulon ini ada pantai yang katanya bagus. Papan berukuran kecil membentuk tanda panah ke kiri, bertuliskan Pantai Rancecet, menjadi patokan kami untuk memasuki wilayah yang sepertinya pantai. Pintu gerbang hanya portal bambu yang menganga terbuka. Gak ada orang yang menjaga. Kanan kiri dipenuhi ilalang liar dan semak belukar. Dari titik itu, pantai belum terlihat. Lalu kami memasukinya. Sepi sekali. Sama sekali gak ada pengunjung. Mungkin karena hari sudah sore dan sebentar lagi gelap mungkin. Mulai banyak terlihat pohon kelapa yang berjajar rapi. Rumput kering dan ilalang masih terlihat memenuhi pemandangan. Belum bisa dibilang sebagai tempat wisata yang indah. Hingga akhirnya beberapa menit kemudian, rumput ilalang tiba-tiba berganti pasir laut yang terhampar luas. Gak jauh dari situ, kami sudah melihat maksudnya lautan yang lepas. Sampai juga di tujuan. Akhirnya kami turun dari kendaraan dan melepaskan pandangan ke segala penjuru. Kesan pertama, pantai ini memiliki kontur yang landai dan sangat luas. Sejauh mata memandang ke kiri dan ke kanan, hanya terlihat garis pertemuan antara air laut dan pasir putih. Panjang banget. Waktu itu cuacanya juga nggak terlalu cerah. Langit agak mendung dan angin bertiup cukup kencang. Gelombang lautnya nggak bersahabat, menimbulkan suara deru ombak yang bersautan. Oh ya, wilayah ini termasuk wilayah pantai laut selatan Pulau Jawa yang katanya termasuk wilayah kekuasaan Nyi Roro Kidul. Memang iya sih, hawa mistisnya cukup terasa, agak-agak serem gitu. Masih jam 5 sore tapi sudah benar-benar sepi. Gak ada orang sama sekali. Aku dan Ray duduk di atas pasir sambil memandang ke laut, berbincang menikmati suasana pantai. Sebenarnya ini pantai yang bagus dan indah, tapi mungkin karena aksesnya masih kurang bagus dan jarak dari kota sangat jauh jadinya sepi. Mungkin kalau hari Sabtu Minggu rame ya Bri. Begitu kata Ray menanggapi omonganku. Ya mungkin aja sih. Semoga aja gitu. Biasanya kalau di daerah pantai sering ada warung-warung kecil di pinggirannya, menjajakan makanan atau jajanan lah untuk pengunjung. Nah di sini nggak ada apa-apa, kosong, nggak ada warung, orang juga nggak ada. Suasananya juga mulai nggak enak sih. Mendekati jam 6 kami memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Pada saat sedang berjalan menuju kendaraan, langkah kami terhenti ketika melihat ada bangunan yang berdiri beberapa belas meter di sebelah kanan jalan. Bri, kok tadi kayaknya aku nggak lihat ada bangunan ini ya? Entah nggak memperhatikan atau gimana, nyatanya kami memang nggak melihat ada bangunan ini ketika datang tadi. Ya, positive thinking lah. Mungkin aja karena terlalu excited melihat ke arah pantai. Kemudian kami berjalan mendekati bangunan itu karena penasaran. Bangunannya berbentuk rumah panggung tapi nggak terlalu tinggi, semi permanen yang terbuat dari kayu dan bambu. Ketika sampai di terasnya, barulah kami menyadari kalau ternyata bangunan ini adalah hotel. Hotel yang gak terawat. Lantainya dipenuhi debu dan daun kering yang bertebaran.
Gak jauh dari tempat kami berdiri ada meja panjang yang sepertinya diperuntukkan sebagai meja lobi atau resepsionis. Lagi-lagi kami gak menemukan satu orang pun di tempat ini. Sepi dan kosong. Bangunan berbentuk segi empat yang besar. Kami menebak kalau kamar-kamar tamu berada di bagian belakang. Sepinya bangunan hotel membuat kami juga menjadi lebih banyak diam tanpa suara, terus memperhatikan keadaan sekitar yang menurut kami cukup aneh. Masa sih hotel ini masih beroperasi? Apakah ada karyawan di dalamnya? Banyak pertanyaan dalam benak kami. Dan yang lebih aneh lagi, walaupun sama sekali gak ada orang yang terlihat, tapi aku merasa kalau banyak yang berlalu lalang, dalam tanda kutip ya. Tanpa suara, suasananya menggambarkan keramaian. Tanpa wujud, situasinya seperti banyak orang. Hari yang mulai gelap. Hotel nggak berpenghuni ini terlihat menjadi semakin kelam. Ada resonansi yang mengajak kami untuk tetap tinggal. "Bri, ada orang di dalam." Suara Ray memecah kesunyian. Ketika aku melihatnya, Ray sedang memandang pintu kaca yang ada di sebelah kanan meja lobi. Karena penasaran, aku jadi ikut mengarahkan pandangan ke pintu kaca itu. Benar kata Ray, ada orang yang sedang berdiri di dalam gelap, dalam ruangan di balik pintu kaca. Walaupun samar, tapi kami dapat melihat kalau itu adalah seorang laki-laki, mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih, berdasi kupu-kupu, bercelana panjang hitam. Dia berdiri diam memperhatikan dari dalam. Sesaat kami terpaku, seperti terhipnotis gak bisa bergerak. Sampai akhirnya sosok itu membalikkan badannya dan berjalan masuk lebih ke dalam bangunan, kemudian menghilang dalam kegelapan. "Ayo Bri, cabut dari sini aja." Aku mengajak Ray pergi setelah sadar kalau ada yang gak beres dengan bangunan ini. Hotel yang aneh. Kemudian kami meninggalkan pantai Ranjecet. Kelaparan. Sepanjang jalan pulang kami mencari tempat makan untuk mengisi perut, tapi nggak ada hasil. Kota terdekat jaraknya sekitar 2 jam lagi. Masih cukup jauh. Sementara beberapa saat lagi waktu maghrib tiba. Gak lama kemudian kami melihat ada masjid kecil di pinggir jalan. Lalu kami berhenti untuk sholat dan beristirahat sebentar. Setelah selesai kami lanjut perjalanan. Waktu itu sekitar pukul 7. Tetapi terasa sudah seperti tengah malam. Jalan yang kami lalui sudah sangat sepi, sangat jarang berpawasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan. Hanya sesekali sepeda motor yang terlintas melihat. Hutan rindang di kanan kiri jalan menambah suasana menjadi agak mencekam. Jendela kami biarkan terbuka sebagian, membiarkan angin malam untuk masuk ke mobil. Ini juga yang membuat terdengar suara hutan yang kami susuri jalan di tengahnya. Benar-benar hutan lindung. Jalannya naik turun mengikuti kontur tanah. Penerangan hanya bersumber dari lampu kendaraan kami, gak ada lagi. Awalnya hanya bahan perbincangan menarik. Kami masih ngobrol seru dalam mobil. Tapi semuanya agak berubah ketika sampai nyaris jam 10 malam. Kami belum juga menemukan kota atau minimal rumah penduduk. Selama nyaris 3 jam kami berjalan di dalam hutan belantara, seperti nggak ada jalan keluar. "Awas Bri!" Aku langsung menginjak rem dalam-dalam. Seketika juga mobil berhenti. Pandangan kami tertuju ke depan. Beberapa meter di depan mobil ada sesuatu yang menghalangi jalan.
Awalnya aku pikir itu batang pohon kelapa yang melintang memenuhi badan jalan, karena bentuk dan ukurannya memang seperti pohon kelapa. Ternyata bukan. Benda itu bergerak. Setelah dilihat dengan seksama, benda itu bersisik, dan ternyata itu adalah ular. Ukurannya sangat besar. Ular itu sedang menyeberang jalan. Benar-benar ular yang sangat besar. Ular paling besar yang pernah kami lihat selama hidup kami. Kami tetap diam, menunggu di atas kendaraan sampai ular itu benar-benar sudah pergi. Sudah jam 10, Bri. Yakin kita nggak nyasar nih? Lah, dari tadi kan nggak ada jalan bercabang, Rey. Kita kan ngikutin jalan satu-satunya ini. Nyasarnya di sebelah mana coba? Perbincangan terjadi juga. Pertanyaan yang sudah ada dalam pikiran kami sejak jam 9 tadi. Ketika sudah 2 jam lebih, seperti hanya berjalan di dalam hutan tanpa menemukan keramaian. Aku nggak begitu ingat pasti, tapi sepertinya sepanjang jalan kami nggak pernah menemukan persimpangan atau jalan bercabang. Hanya ada satu jalan yang kami lewati. Hingga akhirnya sekitar jam 11 malam, sesuatu yang kami takutkan terjadi. Mobil mogok dan berhenti karena kehabisan bensin. Kami saling berpandangan di dalam gelap. Kami seperti saling bertanya satu sama lain, gimana nih? Terdampar di tengah-tengah hutan belantara yang sama sekali nggak terlihat ada rumah penduduk, kosong dan sepi. Akhirnya kami berdua turun dari mobil untuk melihat sekeliling. Siapa tahu ada bangunan atau rumah penduduk yang dapat kami singgahi. Ternyata sama sekali nggak ada tanda-tanda rumah penduduk. Hanya gelap gulita hutan belantara, diiringi oleh suara binatang malam yang saling bersautan. Semakin mencekam pokoknya suasananya. Cukup lama berdiri di luar sambil terus memikirkan apa yang seharusnya dilakukan. Sampai suatu ketika, dari kejauhan kami melihat ada cahaya kecil yang bergerak-gerak. Ada 2 obor yang bergerak berjalan. Jaraknya cukup jauh dari tempat kami berdiri. 2 obor itu seperti bergerak menjauh. "Kamu tunggu sini ya. Aku mau ngejar orang-orang yang bawa obor itu. Mumpung belum jauh. Pasti mereka mau nolong." Ray bilang begitu sebelum berlari cepat meninggalkan aku yang masih diam memperhatikan gerakan api obor. "Ah, sialan. Kenapa malah aku yang ditinggal sendirian di sini?" kataku. Terlambat karena Ray sudah keburu menghilang dalam gelapnya hutan. Tapi pandangan aku terus memperhatikan cahaya api obor itu yang memang seperti bergerak menjauh. Sementara Ray sudah menghilang sama sekali dengan di dalam gelap. Gak terlihat lagi pergerakannya. Sampai akhirnya cahaya itu juga menghilang dari pandangan. Hilang sama sekali, seperti ditelan dalam gelap. Setelahnya, aku menunggu Ray untuk kembali. Sesekali menyalakan lampu mobil sebagai pertanda untuk Ray kalau aku masih di tempat yang sama. Namun ternyata setelah sekitar 30 menit lamanya, Ray nggak muncul juga. Pada saat itulah perasaanku mulai gelisah dan gak enak, takut dan cemas. Nyaris tengah malam buta di hutan belantara seperti ini, aku sendirian. Hutan belantara ini seperti memandang dengan aneh, memperhatikan aku dengan caranya. Ada beberapa bagian yang seperti menertawakanku. Ada juga yang sepertinya memperhatikan dengan senyum jahatnya. Ya, seperti mengajak interaksi lah. Atau mungkin halusinasiku. Karena aku semakin tercekam dalam ketakutan. Selalu berpikir kalau ada sesuatu di belakangku. Sampai akhirnya ketakutan semakin menjadi-jadi. Ketika beberapa belas meter di depanku, aku melihat ada sesuatu yang bergerak. Aku melihat ada sepasang mata berwarna merah menyala.
bergerak mendekat sendirian. Terus bergerak sementara objek lain di sekitarnya dia mematung. Makhluk apa itu? Kalau melihat dari tingginya, sepasang mata merah menyala itu seperti dimiliki oleh seekor anjing yang sedang berjalan, atau mungkin harimau. Saat itu aku belum tahu. Yang pasti aku sedang berada di tengah hutan belantara ini sendirian dan ketakutan. Secepat kilat, aku langsung lari masuk ke dalam mobil dan mengunci pintu. Ketika sepasang mata merah itu menyala, terus saja semakin mendekatiku. Semakin jelas juga kalau sang pemilik mata itu adalah hewan sejenis anjing yang ukurannya cukup besar. Ketakutan, tapi karena penasaran aku tetap melirik ke arah mata merah itu berada. Benar, setelah cukup dekat barulah terlihat kalau mata merah itu berbentuk seperti anjing dengan ukuran yang besar. Tingginya lebih dari 1 meter. Sangat mengerikan melihatnya ketika binatang itu terus mendekati mobil. Sampai akhirnya dia tepat berada di pintu samping, sementara aku terus dia mengintip dari dalam. Kemudian dia berhenti tepat di samping mobil. Posisi kami hanya terhalang oleh pintu. Pada saat itulah jantungku seperti berhenti. Gak bisa bernafas. Hanya bisa melongo ketakutan ketika akhirnya aku dapat melihat cukup jelas bentuk dari binatang itu. Seperti anjing berdiri dengan 4 kakinya, berbulu panjang berwarna hitam. Tapi keyakinanku kalau makhluk itu adalah makhluk yang menjadi berantakan ketika aku akhirnya dapat melihat kepalanya. Ternyata kepalanya itu memiliki wajah seperti manusia. Aku dapat melihatnya dengan jelas karena akhirnya kami saling bertatapan, hanya terhalang oleh kaca mobil. Wajahnya nggak hitam seperti tubuhnya, tetapi berwarna layaknya wajah manusia yang pucat seperti sudah menjadi mayat. Ditambah makhluk ini memiliki mata yang merah menyala. Aku sama sekali nggak bisa bernafas. Ketakutan, keringat dingin bercucuran. Semakin menuju pingsan ketika secara perlahan dia mulai berdiri. Ternyata aku salah. Makhluk itu sebelumnya bukan berjalan dengan 4 kakinya, melainkan merangkak dengan 2 tangan yang berada di depannya. Sosok itu akhirnya berdiri di samping mobil. Bentuk tubuhnya tinggi besar, berdiri memperhatikanku yang ketakutan di dalam mobil. Sosok yang sangat mengerikan. Lalu perlahan tangan kanannya mendekat ke kaca mobil. Dia mengetuk kaca dengan kukunya. Aku semakin ketakutan, diambang pingsan. Hingga akhirnya dia nekat, seperti mencoba membuka pintu yang dalam keadaan terkunci. Terus berusaha memaksa untuk membuka pintu. Setelah itu, aku gak ingat apa-apa lagi. Aku pingsan. Bri, shh, bangun. Suara Ray membangunkanku yang masih berada di dalam mobil. Aku berdiri di luar. Maksudnya Ray ya. Ray berdiri di luar dengan seorang bapak yang aku gak kenal. Ternyata hari sudah pagi. Sudah gak gelap lagi. Aku melirik jam tangan. Sudah jam 7 pagi. Alhamdulillah gak terjadi apa-apa antara aku dan Ray, dan kami baik-baik saja. Lalu, kemana saja semalaman itu Ray? Apa yang dia alami? Kok malah kembali lagi di pagi hari? Di kejauhan ada keramaian, ditandai dengan banyaknya cahaya lampu dan obor yang menyala. Setelah itu, ada tempat seperti dermaga.
Terlihat juga hamparan laut yang luas. Banyak perahu sandar dan akan bersandar. "Kok ada kota di sini?" "Itu kota apa, Pak?" tanya Ray. Ujung Kulon bagian 2. "Kamu tunggu di sini ya. Aku mau ngejar mereka sebelum menghilang." Itu yang Ray bilang sebelum dia lari mengejar dua obor itu. Dua obor yang sepertinya dipegang oleh dua orang. Obor semakin menjauh. Ray terus saja mencoba mengejarnya. Gelapnya malam gak mengurangi tekad Ray untuk terus mengejar mereka. Sementara itu, aku sudah jauh berada di belakangnya. Ray sudah gak melihat aku lagi. Tertutup oleh pekatnya gelap hutan raya. Ray menyusuri jalan aspal yang jadi jalur kendaraan melintas. Hingga beberapa puluh detik kemudian dia berhenti. Kenapa berhenti? Padahal obor-obor itu jaraknya sudah semakin dekat. Ternyata Ray melihat kalau obor itu berbelok arah ke kanan jalan. Turun dari jalan aspal berpindah ke jalan setapak masuk ke dalam hutan. Muncul keraguan di dalam benaknya. Apakah akan terus lanjut mengejar atau kembali ke tempat aku menunggunya? Sementara hutan di hadapannya sangat belantara, gelap pekat dan sunyi. Pepohonan besar di kanan kiri jalan setapak membentuk terowongan yang memanjang ke dalam, seperti pintu gerbang menuju suatu tempat. Lapang walaupun tampak sempit. Ada hiruk-pikuk dalam sunyinya. Aneh. Sementara dua obor itu masih saja terlihat dari tempat Ray berdiri. Tapi sepertinya mereka berhenti. Gak bergerak lagi, seperti menunggu Ray untuk mendatanginya. Baguslah kalau mereka berhenti. Berarti mereka lihat aku ngejar. Begitu gumam Ray dalam hati. Kemudian dia mulai melangkahkan kaki ke jalan setapak. Melangkah dengan sedikit keraguan memasuki hutan belantara itu. Gesekan kaki ketika melangkah dengan jalan tanah yang bercampur dengan dedaunan kering menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Gak ada suara angin, gak ada suara binatang hutan, gak ada. Keringat mengucur membasahi tubuh. Hela nafas yang mulai ngos-ngosan mengiringi perjalanan Ray ke obor-obor itu. Tapi ternyata mereka kembali bergerak. Bergeraknya menjauh, semakin masuk ke dalam hutan. "Pak, tunggu!" Ray berteriak mencoba memanggil, namun gak ada jawaban. Malah sepertinya terus bergerak semakin menjauh. Ray seperti tertantang untuk terus mengejar, terus berlari, sampai akhirnya nafas tersengal-sengal kelelahan. Dan dia pun berhenti, menunduk memegangi lututnya. Ray coba untuk mengatur nafasnya. Sialan. Orang-orang itu kenapa susah dikejar? Tapi sekali lagi, obor-obor itu berhenti bergerak ketika Ray berhenti. Aneh, ada sesuatu yang gak beres. Ray mulai menyadari ini. Lalu ia terduduk di bawah pohon yang besar. Lemas tubuhnya membuat dia bersandar gak berdaya. Pikirannya berkecamuk bingung bercampur khawatir ketika dia menyadari akan ada sesuatu. Ternyata ketika melihat ke belakang, Ray gak melihat lagi jalan setapak yang baru saja ia lalui. Hanya ada pepohonan hutan belantara. Gak ada lagi jalan setapak, apalagi jalan aspal tempat aku menunggunya. Gak kelihatan lagi. Lemas karena sadar kalau sudah tersesat. Gak tahu sedang berada di mana
dan gak tahu harus berjalan kemana untuk kembali. Sementara itu, dua obor tetap terlihat diam di kejauhan, seperti menunggunya. Setelah sedikit terkumpul tenaga, Ray berdiri dari duduknya, lalu kembali berjalan mengejar obor-obor itu. "Pak, tunggu saya!" Setengah berteriak, Ray mencoba memanggilnya, namun kali ini ada yang berbeda. Mereka tetap diam di tempat ketika Ray berjalan semakin mendekat. Melihat itu semua, Ray mulai sedikit lega. Ya, dua obor itu tetap diam di tempatnya sampai akhirnya jarak Ray dengan mereka sudah cukup dekat. Cukup dekat untuk melihat jelas penampakan sang pemegang obor. Ternyata benar dugaan Ray dari awal. Yang memegang obor adalah dua orang laki-laki. Yang satu berpakaian hitam-hitam dengan celana yang longgar seperti baju silat, menggunakan topi di kepalanya yang lebih mirip ikatan berbatan hitam. Sedangkan yang satu lagi menggunakan baju bergaris vertikal coklat hitam, bercelana pendek longgar, rambutnya agak gondrong gak beraturan, berkumis tebal. Keduanya bertubuh tinggi besar, gak menggunakan alas kaki. "Maaf pak, saya dari tadi ngejar bapak berdua, mau minta tolong." Kalimat pembuka keluar dari mulut Ray dengan nafas yang masih tersengal-sengal. Awalnya mereka hanya terdiam dengan raut wajah yang agak menyeramkan, sampai akhirnya mereka tersenyum. "Maaf ya, kami nggak lihat. Memang, mas dari mana mau kemana?" Lelaki yang menggunakan hitam-hitam itu akhirnya memberikan jawaban dengan pertanyaan. "Saya dari jalan besar di depan tadi pak. Bapak lewat sana kan tadi?" "Hah? Gak ada jalan besar di hutan ini mas. Semuanya jalan kecil setapak." Begitu kata bapak tadi. Gak ambil pusing, Ray tetap meminta bantuan untuk menunjukkan jalan kembali ke jalan besar tadi. "Tolong saya pak, saya tersesat, gak tahu jalan kembali." Dengan sedikit memelas, Ray memohon kebaikan bapak berdua itu. "Mas, lebih baik ikut saja dulu. Nanti kalau urusan kami udah selesai, baru mas kami akan antar kemana mas mau. Ayo ikut aja." Begitu kata bapak itu lagi. Sementara bapak yang berkumis tetap diam sejak awal tadi. Gak ada pilihan lain. Ray terpaksa harus mengikuti mereka berdua. Berbalik badan, lalu mereka mulai berjalan menembus gelapnya hutan. Sementara Ray mengikuti dari belakang. Jalan setapak tetap menjadi landas pijakan kaki untuk berjalan, dengan pemandangan gelap total di sekeliling. Beberapa kali Ray menoleh ke belakang, bermaksud untuk melihat keadaan. Tapi pandangannya gak sanggup menembus pekatnya gelap. Hanya hitam yang tertangkap. Cahaya obor sedikit pun gak mampu membantunya. Dan ada satu keanehan lagi. Setelah diperhatikan benar-benar, ternyata dari 3 orang yang sedang berjalan, hanya Ray yang terdengar suara langkah kakinya, sementara yang lain gak ada suaranya. Mungkin karena mereka gak menggunakan alas kaki. Begitu kata Ray. Seperti tanpa lelah, Ray melihat mereka terus berjalan konstan. Gak melambat, gak pula bertambah cepat. Gak pernah juga melihat ke belakang. Walau untuk sekedar melihat keadaan, Ray mulai kerepotan mengikuti irama pergerakan mereka. Gak ada perbincangan. Keduanya terus menatap ke depan tanpa pernah menoleh wajah ke kiri dan ke kanan. Hutan belantara ini juga diam membisu,
gak mengeluarkan suara layaknya alam luar. Sepinya banyak menimbulkan pertanyaan. Heningnya mulai mengurat garis ketakutan dalam lubuk hati Ray yang paling dalam. Pak, bisa beristirahat sebentar nggak, Pak? Saya capek, Pak." Entah sudah berapa jam mereka berjalan ketika Ray memberanikan diri untuk membuka suara. Namun mereka tetap diam dan terus saja melangkah, seperti tidak mempedulikan Ray yang baru saja mengajaknya berhenti. Duh, mau kemana sih mereka ini? Di tengah ketakutan yang mulai semakin membuncah, Ray bergelut dengan banyak pertanyaan di kepalanya. Tapi sejauh ini belum ada jawaban. Sampai akhirnya mereka sampai pada daerah yang jalannya menanjak, tanjakan yang cukup tinggi. Hal ini membuat Ray semakin tersengal-sengal nafasnya. Langkahnya semakin tertinggal. "Pak, pelan-pelan, Pak. Tunggu saya." Sekali lagi Ray memanggil, tapi tetap saja gak ada jawaban dari dua orang itu. Mereka tetap terus jalan dengan langkah yang konstan. Padahal jalanan benar-benar menanjak dan agak terjal. Tanah bercampur bebatuan menjadi pijakan langkah. Sampai suatu ketika mereka akhirnya berhenti sekitar beberapa puluh meter di depan Ray. Berhenti di satu daerah yang tinggi, seperti puncak dari jalan panjang menanjak yang baru saja dilewatinya. Mereka tetap menghadap ke depan. Gak sedikit pun menoleh ke tempat Ray yang masih cukup jauh tertinggal. Dengan sedikit tenaga yang masih tersisa, Ray berusaha sekuatnya untuk mengejar. Dan berhasil. Dengan peluh yang bercucuran, akhirnya Ray sudah berdiri di belakang mereka berdua yang tetap saja memandang lurus ke depan. Lalu Ray ikut melempar pandangan ke depan. Dari tempat yang cukup tinggi itu kelihatan ada pemandangan menarik. Gak jauh di depan ada jalan menurun tajam. Agak jauh lagi, sekitar beberapa ratus meter setelahnya, terlihat ada keramaian ditandai dengan banyaknya lampu dan obor yang menyala. Ray bingung, tempat apa itu? Lebih bingung lagi setelah tempat keramaian itu terlihat ada seperti dermaga. Dan memang di kejauhan kelihatan ada hamparan laut yang luas. Banyak kapal dan perahu yang bersandar. Kok ada kota di sini? Itu kota apa, Pak? Sekali lagi Ray melontarkan pertanyaan. Dan lagi-lagi mereka nggak juga memberi jawaban. Malah tiba-tiba mulai melangkahkan kaki menuju jalan turun ke keramaian itu. Gak ada pilihan lain. Ray tetap harus mengikuti langkah kaki mereka. Situasi yang sama Ray temui ketika mulai berjalan lagi. Kegelapan hutan dan keheningan sepi yang kelam. Pikiran Ray semakin mengerucut. Semakin yakin ada yang aneh dengan kedua orang ini. Tapi Ray nggak bisa berbuat apa-apa selain harus mengikuti mereka. Rasa penasaran sepertinya akan terjawab beberapa puluh meter lagi ketika melihat ada dua pohon besar berdiri sejajar, membentuk laksana pintu gerbang. Ray berpikir sepertinya mereka akan melewati tengah-tengah dua pohon besar itu. Dan ternyata benar, mereka berjalan melintasi jalan di tengah dua pohon besar, seperti masuk gerbang yang besar. Ray semakin bingung setelah benar-benar melewatinya. Setelah sudah berada di sisi keramaian. Ya, keramaian. Setelah melewati jalan berliku membelah hutan belantara, tiba-tiba Ray masuk ke tempat yang sangat berbeda. Tempat yang ramai, tetapi masih dalam keadaan yang gelapnya malam. Penerangan lebih banyak bersumber dari api obor yang nyaris ada di setiap sudut. Ada juga beberapa lampu teplok besar yang berdiri di atas meja.
Sama sekali nggak ada penerangan yang bersumber dari listrik. Orang lalu lalang. Ada yang duduk di belakang meja menjajakan sepertinya barang jualan, dan ada yang duduk di dalam bangunan kecil yang nampak seperti warung. Ada yang hanya sekedar duduk dan berbincang satu sama lainnya sambil merokok. Ada orang yang sepertinya sedang menawarkan barang yang hendak dibeli. Pasar. Ray melihatnya seperti pasar. Pasar tradisional yang sebagian besar penjualnya menjajakan sayur mayur dan buah-buahan. Tapi ada juga barang-barang jualan lainnya, seperti kayu bakar dan anyam-anyaman bambu. Takjub dan penuh keheranan. Banyak pertanyaan yang timbul di dalam kepalanya. Pasar apa ini? Ini kota apa sih? Kenapa tengah malam gini masih rame? Ray terus saja memperhatikan sekelilingnya sampai dia lupa dengan dua orang yang membawanya ke tempat itu. Ternyata mereka sudah hilang di tengah keramaian pasar. Detik itu juga Ray sudah tidak melihat mereka. Beberapa puluh menit lamanya Ray berjalan perlahan membelah keramaian pasar sambil terus memperhatikan dengan takjub. Dia semakin bingung ketika menyadari kalau orang-orang yang ada di pasar itu semuanya mengenakan pakaian yang sepertinya pakaian zaman dulu. Sebagian besar laki-lakinya mengenakan celana hitam longgar sebatas betis, dan ada yang berbaju hitam. Dan banyak juga yang hanya bercelana pendek tanpa baju alias bertelanjang dada. Sedangkan perempuannya mengenakan kemben dan kain panjang bersanggul juga. Ray semakin bingung ketika melihat ada beberapa orang bule yang ikut warawiri. Yang laki-laki berpakaian putih-putih dengan topi bulatnya, dan yang perempuan mengenakan baju lengan putih panjang dengan bawahan yang mengembang besar. Ini pasar apa sih? Kebingungan semakin memuncak. Lalu tiba-tiba perhatian Ray berpindah pada keramaian berikutnya. Dermaga kapal. Ya, Ray melihat seperti ada pelabuhan kecil yang menjadi tempat bersandar kapal-kapal kayu dengan berbagai macam ukuran. Kemudian dia berjalan mendekat ke pelabuhan menuju dermaganya. Benar, banyak kesibukan bongkar muat kapal di tempat itu. Banyak orang yang mengangkut, menaikkan, atau menurunkan barang dari kapal itu. Ada satu dua orang yang sepertinya mandor yang memerintahkan mereka. Kapal yang bersandar sebagian besar kapal kayu. Apalagi desainnya seperti kapal zaman dahulu kala, lengkap dengan tiang-tiang besar penangkap angin sebagai alat penggerak. Ray masih bingung. Tetapi sedikit demi sedikit dia mulai sadar kalau pasar dan pelabuhan ini bukan tempat biasa. Ray mulai merasakan ketakutannya. Mulai membaca doa dalam hati, meminta keselamatan darinya. Dari Allah ya maksudnya. Ketika dia akhirnya menyadari sesuatu, ternyata sejak mulai masuk di keramaian ini, Ray gak mendengar suara dari orang yang sedang berada di situ. Walaupun kelihatan mereka seperti berbicara satu sama lainnya, Ray tetap merasakan sepi dan hening, padahal sedang berada di tempat yang ramai. Dan juga sepertinya mereka gak menyadari akan keberadaan Ray yang lalu lalang. Aneh dan menakutkan. Akhirnya Ray membalikkan badannya, melihat kembali arah pasar. Pasar di mana banyak orang berhenti dan berlalu lalang. Ray langsung terduduk lemas. Lututnya gak mampu lagi menahan beban tubuh. Ingin menangis sambil terus membaca doa. Ketika ada satu lagi keanehan yang Ray baru sadari. Ternyata orang-orang yang ada di tempat itu bergerak hilir mudik tanpa menginjak tanah. Mereka berjalan seperti melayang
namun kaki tetap bergerak seperti melangkah. Sungguh sangat mengerikan, seperti layaknya kumpulan arwah gentayangan. Tempat apa ini? Ray akhirnya menangis dalam kesendiriannya. Duduk tertunduk tanpa tahu akan kemana dan harus pergi kemana. Dia tak jauh, maksudnya dia tak tahu jalan pulang. Sampai akhirnya Ray menengadahkan wajah ketika sadar kalau di hadapannya sudah ada orang yang sedang berdiri memperhatikannya. Seorang lelaki bule bercelana panjang putih, berkemeja safari putih lengkap dengan topi bundar di kepalanya. Wajahnya putih pucat berkumis tebal. Matanya tajam menatap Ray yang semakin ketakutan. Sambil tersenyum, lelaki itu mengucapkan sesuatu. "Selamat datang. Kamu akan betah di sini." Ray nggak tahu lagi harus berbuat apa, kecuali terus mengucap doa dalam hati. Sampai akhirnya dia merasakan kalau kepalanya pusing seperti berputar sangat cepat, berujung pada perut yang terasa mual seperti ingin muntah. Nggak tahan lagi, Ray memejamkan mata berharap semua yang dirasakan akan menghilang. Tetapi itulah yang terakhir Ray rasakan dan ingat. Setelah itu dia nggak sadarkan diri. Ray merasakan kalau tubuhnya seperti diguncang-guncang, dan dia pun mulai sadar. Membuka mata, ternyata dirinya tengah terbaring lemas, yang pada detik itu belum tahu sedang berada di mana. Tapi dia melihat ada dua orang yang berada di dekatnya. Yang satu di dekat kaki dan yang satu lagi berada di dekat kepala. Lalu Ray memperhatikan gerakan keduanya. Sepertinya mereka sedang mendayung. Berikutnya Ray memaksa diri untuk bangun dari tidurnya. Dan alhamdulillah, tidak ada apa-apa. "Alhamdulillah, masnya udah bangun. Minum dulu, mas." Laki-laki yang tadi duduk di dekat kakinya menegur dan menyodorkan botol air mineral. Masih kebingungan, tapi akhirnya Ray sadar kalau ternyata dia sedang berada di atas perahu dayung kecil. Perahu ini berisi 3 orang termasuk dirinya. Perahu berjalan gak jauh dari pantai, hanya sekitar 100 meter dari garisnya. Melirik ke jam tangan, ternyata sudah nyaris jam 5 pagi. Saya di mana, Pak? Kok bisa di atas perahu?" Akhirnya Ray membuka pertanyaan. Lalu mereka mulai menjelaskan. Jadi beberapa jam sebelumnya, ketika kedua bapak berperahu ini baru saja pulang dari melaut, mereka melihat Ray tengah duduk sendirian di pantai. Dalam gelapnya malam itu, di depan Ray tertancap sebatang obor yang menyala. Makanya mereka dapat melihat Ray dari kejauhan. Lalu mereka menepi bermaksud untuk menolong, yang ternyata Ray sudah nggak sadarkan diri. Lalu mereka menggotong dan membawa serta Ray ke dalam perahu. Begitu ceritanya. Setelah itu Ray menceritakan kepada mereka semua yang dia alami di sepanjang malam itu, semuanya. "Oh gitu, mas. Berarti masnya beruntung masih bisa keluar dari tempat itu. Itu namanya pelabuhan dan pasar goib, mas. Penduduk sekitar sini banyak yang tahu tentang cerita itu. Itu sudah cerita turun-temurun. Katanya banyak orang yang sudah masuk ke situ tapi nggak pernah kembali loh, mas." Ray diam memperhatikan ketika salah satu dari bapak itu panjang lebar menjelaskan. Intinya ya seperti itu. Ray diajak oleh 2 orang pembawa obor untuk mengunjungi pasar dan pelabuhan goib itu, yang ada di salah satu sudut kecil ujung kulon. Singkatnya, mereka akhirnya mengantar Ray ke tempat aku menunggunya di mobil. Sekitar jam 7 pagi kami akhirnya berkumpul lagi. Dan, oh ya, ada satu lagi keanehan. Ternyata mobil dapat dinyalakan dengan normal dan gak kehabisan bensin. Masih ada sisa 1/4 tangki. Padahal aku yakin kalau malam tadi
garis indikatornya berada di bawah batas MPT. Tapi ya sudahlah, yang penting kami selamat dan baik-baik saja. Gak kurang satu apapun setelah mengalami hal-hal aneh. Akhirnya kami meninggalkan Ujung Kulon dan pulang. Sekian cerita kali ini. Semoga minggu depan bisa ketemu lagi. Salam Bri. Oke, itulah bagian akhir dari Ujung Kulon yang ditulis oleh Mas Bri dan berdasarkan pengalaman Mas Bri sendiri. Ya, banyak sekali ya orang-orang manusia itu kadang terjebak di dimensi lain, seperti pasar goib, pelabuhan goib ya. Bahkan rumah sakit goib itu ada ya. Pernah viral ya di tahun kemarin kayaknya 2020-2021 kalau nggak salah, yang katanya dia nginep di rumah sakit, ternyata rumah sakit itu udah nggak dipakai, udah kosong. Saya lupa itu ceritanya. Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.